Oke, Bung, dari tadi sudah dijelaskan tentang dunia marketing dan sales ini. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali yang agak kurang berminat nih dari eh, profesi tentang sales ini. Kira-kira apa yang menyebabkan itu kira-kira? Apa kira-kira banyak milenial kita kurang berminat untuk di Ya, profesi sales itu ya. ya. Gen Z juga ya terutama. Iya, iya, iya. Oke, kalau menurut saya sih ya mungkin di ketika kita baru tamat kuliah itu untuk mencari pekerjaan itu kita maunya enak-enak aja, Iya. atau kita nggak mau ditekan gitu karena mungkin dunia sales itu penuh dengan tekanan target, dia nggak mampu target dan lain-lain gitu. Padahal kalau kita ngomongin target, padahal kita bangun tidur aja sehari-harian kita itu udah target. Iya. Misal contoh kerjaan kita itu atau kita masuk kuliah itu harus jam 8. Nah, kita bikin alarm dong. Kita bikin alarm bahwa kita akan mau bangun di jam 8 misalkan gitu. Nah, itu pun udah target itu sebenarnya. Hari-hari kita juga sebenarnya udah target. Mungkin kaum milenial kita tidak punya mental untuk ditekan. Mungkin itu sih menurut saya ya. Padahal sales itu banyak keuntungannya kita sebagai sales itu. Di dunia sales itu membentuk pemikiran kita, bagaimana pemikiran kita bisa lebih strategik dan pragmatis itu. Terus di dunia sales ini juga membantu kita untuk mendapatkan prospek-prospek atau mungkin jangkauan yang lebih meluas ya. Tentunya kenalan kita semakin banyak kita temuin dari misal contoh dari derajat sosial customer yang dari rendah maupun di levelnya pejabat mungkin. Di dunia itu hanya didapetin di dunia sales, dan seperti banyak motivator atau pelaku bisnis yang sebagai contoh kita, sebagai tempat kita belajar lah. Contohnya misalkan Jack Ma, misalkan Jack Ma itu dari sales, bukan dari administrasi atau back office, itu enggak, pasti dia juga belajar sales, dari sales. Dari garis besarnya di posisi sales itu melatih kita untuk kita bisa menjadi pemimpin, di perusahaan. Ya paling tidak kalau kita tidak bisa jadi pemimpin di perusahaan, paling tidak kita bisa membangun usaha untuk diri kita sendiri karena kita sudah punya pengalaman bekerja di perusahaan sebagai sales. Kita bisa tahu nih positioning kita, produk kita itu kalau kita menjalankan bisnis itu di mana gitu, strateginya apa gitu. Ya itu sih salah satu keuntungannya untuk kita di profesi sales ini. Jadi buat dari saya mungkin buat teman-teman milenial, Gen Z, dan khususnya yang baru tamat kuliah, baru tamat sekolah dan sekarang lagi cari pekerjaan, jangan sampai kalian anti yang namanya sales itu. Menurut saya itu kata sales ada misalkan suatu lowongan kerja, lowongan kerja disebar gitu yang kita tahu ada di Job Street dan lain-lain, kita tahu itu di sales. Nah di situ pun ada job desk-nya. Job desk-nya itu jelas, mencari pelanggan, mencari customer, mencari nasabah dan lain-lain. Dan orientasi target gitu. Nah kata-kata target itu jangan sampai kita takut, jangan sampai kita anti dengan kata-kata itu gitu. Karena ya itu tadi kita belajar menjadi pemimpin di sales itu, menjadi pemimpin gitu. Dan saya di pengalaman saya pribadi pun itu saya mengalami. Saya mengalami yang tadinya saya berkecimpung di dunia MLM, terus saya masuk di dunia sales yang formal. Dulu saya
bangun tidur jungkir balik itu di dunia sales, tapi ketika saya merasakan achievement sekali aja, atau jangan katakanlah achievement, saya bisa jualan satu kali aja, meskipun saya nggak dapat komisi lebih dan lain-lainnya, itu hal yang menggembirakan buat saya yang baru masuk bekerja gitu ya. Nah terus ketika saya bisa mencapai hal yang lebih, kan saya melakukan hal yang salah dan benar nih sebelumnya. Oke. Nah tentunya untuk selanjutnya saya bisa memposisikan cara strategi saya untuk jualan berikutnya gitu. Nah setelah itu pada waktu itu saya bercita-cita sebagai supervisor, supervisor di satu perusahaan juga. Waktu itu di perusahaan otomotif. Di perusahaan otomotif saya bercita-cita jadi supervisor. Tentunya saya harus jualan banyak karena untuk menjadi di level supervisor itu saya harus berjualan banyak, bisa memanage orang. Tentunya bisa manage orang. Kalau administrasi back office itu saya rasa itu sistem aja ya, berdasarkan sistem kita masih tinggal flat ngejalin. lah hidupnya ya. Masih flat gitu-gitu aja. Tapi di sales ini banyak hal yang kita harus pelajari. Setelah saya mendapatkan itu, jabatan level supervisor itu tentunya ada di atas juga, di atas juga. Nah inilah ritme-ritme yang harus kita jalanin di dunia sales. Ketika kita jadi supervisor, tentunya kita harus memanage orang kan, minimal 3-5, yang penting ada yang kita manage. Nah dari situlah tahap pimpinan ini kita pelajari. Mulai dari cara mengenal tim kita seperti apa, ada yang nggak jujur, ada yang tukang bohong, ada yang macam-macam lah, tipe-tipe yang namanya karyawan kita. Nah dari situlah kita belajar. Nah ketika kita mencapai level achievement nggak usah muluk-muluk lah. Kalau mungkin lebih, mungkin hal yang harus berkali-kali kita lakuin ya. Tapi minimal kita bisa jualan atau membantu orang untuk sukses, jualan juga sama kayak kita seperti yang tadi. Itu hal yang luar biasa buat kita. Itu pun yang saya lakuin dulu. Kebetulan waktu itu saya memanage orang sekitar 11 orang pada saat saya jadi 11 supervisor. kepala berarti. 11 kepala dan itu banyak karakter yang harus saya pelajari. Ada yang customer ya maklum lah, kalau milenial kan ya bentar-bentar dengar kata sales yang tadi saya bilang, kata-kata sales dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ini. Padahal dia mau yang pertama dia kadang-kadang nanti dikit-dikit kan, kalau sekarang kan dikit-dikit orang bikin status, aduh berat ini, aduh gimana nih, capek gitu. ini, ya macam-macam lah, macam-macam lah, ya. Nah, kadang moodnya itu bisa pindah-pindah dengan cepat gitu. Mood swing namanya sekarang ya, istilahnya sekarang. Swing. Kayak grafiknya itu enggak nentu dia. Enggak nentu. Nah, dari ketika kita di level supervisor atau bisa memanage orang, itulah seninya ya. Mungkin ada hal strategi kita bisa menanganin karakter si anak buah kita atau tim kita lah. Kalau anak buah mungkin agak gimana bahasanya gitu ya, partner lah, tim kita lah ya, tim kerja kita gitu. Nah disitulah kita belajar psikologis tim kita seperti apa, atau mungkin kita bisa lakuin setiap hari Jumat misalkan coaching juga bisa. Dan coaching itu pun juga nggak ya melulu membahas kerja ya, bisa membahas hal-hal pribadi tim kita. Tapi pribadinya bukan masuk langsung. Misalkan gini, contoh misalkan dia berangkat ke kantor kok bisa telat terus kenapa? Nah itu yang kita tanya. Itu kan bukan hal itu pekerjaan, tapi mostly itu jadi masalah di suatu tim kita juga. Nah dari situlah kita sebagai seorang sales itu dikatakan berhasil ketika kita bisa membantu tim kita ini untuk closing gitu. Minimal closing lah. Kalau achievement mungkin kita perlu kerja keras lagi gitu. Harus ada strategi yang harus kita lebih matengin gitu. Nah, ketika kita di level supervisor tentunya juga sudah berbeda tuh.
Satu dari sisi gaji udah beda, Oke. komisi juga udah beda, Oke. derajat tingkat sosial kita di masyarakat itu juga udah beda, Udah beda. udah pasti beda, udah pasti beda. Kenapa beda? Mentalnya juga udah pasti beda. Dia juga lebih kuat, lebih strike. Nah itu kalau kita di level supervisor. Tapi kadang-kadang kadang-kadang kita juga yang namanya manusiawi ya, Iya, ngeluh iya, dan iya. lain gitu. Wajar, Tapi wajar. hal yang wajar sih Iya. itu ya, hal yang wajar. Cuman ya itulah tantangan kita, bagaimana cara kita supaya bisa bertahan gitu ya, supaya kita bisa bertahan, kita bisa achievement dan membantu tim kita supaya bisa achievement dan closing, intinya closing. Terus ketika di level supervisor, pada waktu itu saya coba manage orang yang lebih banyak lagi, Dari 11 orang ke 65 orang. wah, loncatan cukup banyak. Lompatan cukup banyak. Nah, Iya, di situ pun karakternya juga macam-macam. Macam-macam. Bahkan ada yang terjadilah fraud atau iya. ada yang kriminal juga, Penyalahgunaan. penyalahgunaan aturan. Nah, disitulah kita cari. Iya, iya. Nah di sisi ini manajerial ini kita bisa mengenali banyak orang dan tentunya memiliki target yang lebih besar, dan disitulah seninya ya, disitulah seninya bagaimana peran kita sebagai leader di suatu perusahaan mengembangkan perusahaan. Misal ada sisi-sisi bisnis, misalkan contoh yang kayak partnership atau event, atau bagaimana cara kita bisa kerjasama dengan government atau mungkin perusahaan-perusahaan yang bonafide seperti ya itulah seninya ya, sebagai seorang. Makanya di dunia sales itu sebenarnya bagi saya tuh itu hal yang sangat cepat ya, membantu kita untuk karir. Terutama di karir. Bahkan sekarang banyak perusahaan yang misalkan contoh dia bikin skema, kalau kita achievement dalam waktu 3 bulan aja berturut-turut itu kita udah dapat promosi, mungkin jadi TL, team leader. Tentunya pangkat kita juga naik, gaji juga naik. Nah itulah yang kalian cari sebenarnya, pelajaran dari situ gitu. Mungkin tidak bermanfaat untuk karir kalian di perusahaan tempat kalian bekerja. Tapi dari sisi pribadi, pendewasaan diri dan lain-lain itu akan bermanfaat ketika kalian menjadi entrepreneur. Ketika kalian jadi entrepreneur. Karena mau nggak mau masa selamanya kita jadi employee kan, mau dong jadi pengusaha juga. Nah kalau kalian di dunia sales itu kalian udah punya ilmu tuh, udah punya bekal tuh. Nah makanya saya tekanin lagi, jangan sampai anti atau skeptis lah dengan kata sales gitu. Karena buat saya sales itu untuk dunia tempat cari cuan lebih banyak gitu. Itu aja. Oke, bagi semeton GoPod dimanapun berada, bagi teman-teman yang ingin melatih mental terutama ya tadi. Ya mental nih. Itu harus masuk ke dunia sales. Terus bagi yang ingin jadi pemimpin, ya belajarnya di dunia sales dan marketing. Gitu. Iya. Memang Bagi kalau sekarang yang sih ingin memang bikin banyak. usaha, Ya. bikin usaha juga kan tadi sudah dijelaskan. Masuklah ke dunia meskipun sales apapun, dan marketing. tetap semangat. Tetap semangat bagi semeton-semeton yang lagi sedang mencari pekerjaan. Jadi jangan takut nih sama dunia sales, karena dunia sales tuh tantangannya banyak. Jadi kalau misalnya suka tantangan, ayo gabung di Go home. Oke. Oke.